Halo, coba jujur deh, pernah nggak sih Anda duduk di depan komputer, udah niat banget mau mengerjakan proyek besar yang penting, tapi entah kenapa, 1 jam kemudian Anda baru sadar kalau Anda malah lagi asyik merapikan folder email. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah skenario yang umum banget, dan ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa memulai itu seringkali jadi bagian yang paling sulit, dan tentunya gimana cara mengatasinya. Perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari memahami masalah utamanya, lalu kita selami sains di baliknya, dan yang paling penting, kita akan siapin strategi praktis, kayak metode momentum dan cara jitu merancang fokus Anda. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks produktivitas. Ini tuh soal kesenjangan yang sering kita rasakan antara mimpi besar kita sama tindakan kita sehari-hari. Kita punya ambisi setinggi langit, tapi kok ya malah seringnya terjebak ngerjain hal-hal kecil yang nggak penting. Percaya atau enggak, sebagian besar proyek itu gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena proyek itu nggak pernah benar-benar kita mulai. Seringkali masalahnya adalah kita pasang ekspektasi yang terlalu tinggi di awal, harus sempurna. Akhirnya kita malah jadi takut buat ambil langkah pertama. Sekarang, yuk kita bedah sains di balik semua ini. Ini penting banget, karena ini bukan soal malas atau kurang niat loh. Fenomena ini tuh bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi ini bukan kegagalan personal. Semuanya berakar pada cara kerja otak kita. Nah, konsep kuncinya itu disebut hambatan aktivasi atau activation barrier. Anggap aja ini semacam biaya masuk mental yang harus kita bayar buat beralih dari mikirin tugas jadi beneran ngerjain tugas. Setiap tugas itu punya biaya masuk yang beda-beda. Gini deh contoh simpelnya di kantor. Balas 1 email cepat, wah itu hambatan aktivasinya rendah banget. Otak kita liatnya, gampang. Tapi gimana kalau disuruh bikin laporan penjualan triwulanan dari nol? Nah ini dia, tugas ini terasa kayak monster, rumit dan butuh waktu lama. Makanya hambatan aktivasinya tinggi banget. Jadi persepsi kita terhadap tugas itulah yang nentuin seberapa besar dorongan mental yang kita butuhin cuma buat memulai. Oke, kita udah tahu musuhnya siapa. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini dia cetak biru kita yang pertama, metode momentum. Tujuannya simple, yaitu buat nembus dinding penghalang tadi dengan cara yang cerdas. Prinsipnya sederhana banget. Bikin garis start jadi gampang banget buat dilewati. Nggak usah pikirin garis finish dulu. Tujuan utama kita sekarang cuma satu, memulai. Jadi kita harus nurunin biaya masuk mental tadi sampai serendah mungkin. Coba bayangin sebuah tangga. Proyek besar itu puncaknya. Kalau kita terus-terusan lihat ke atas, wah bisa pusing duluan sebelum melangkah. Makanya coba deh fokuskan seluruh perhatian Anda ke satu hal aja, anak tangga pertama. Jadi daripada mikir, aku harus selesain laporan ini, ubah jadi, tugasku sekarang cuma buka laptop dan kasih nama dokumennya. Udah, itu aja. Langkah super kecil inilah yang nantinya akan membangun momentum. Dan inilah senjata andalan kita dalam metode momentum. Cuma 5 menit. Percaya deh, angka sederhana ini bisa mengubah total cara Anda bekerja. Aturan 5 menit ini cara kerjanya simpel banget. Pertama, pilih satu tugas yang paling sering Anda tunda. Kedua, setel timer di HP Anda cuma 5 menit. Ketiga, dan ini yang paling penting, kasih izin penuh ke diri Anda untuk berhenti total saat timernya bunyi. Beneran, ini bukan jebakan. Anda boleh berhenti. Nah, sekarang mulai. Trik psikologis di balik aturan ini cerdas banget. Jadi, otak kita itu pada dasarnya paling ogah buat memulai. Tapi kalau udah jalan, buat melanjutkan itu lebih gampang. Waktu kita bilang ke otak, cuma 5 menit kok, hambatan aktivasinya langsung anjlok. Otak mikir, 5 menit doang mah kecil. Nah, begitu kita mulai, momentumnya kebangun. Seringnya kita malah ngerasa lebih gampang buat terus lanjut kerja daripada berhenti. Oke, cetak biru pertama udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, merancang fokus Anda. Ini bukan cuma soal kekuatan niat, tapi soal gimana kita secara sadar mendesain lingkungan kerja kita, baik fisik maupun sosial, biar fokus itu jadi pilihan yang paling gampang. Konsep kuncinya adalah menambahkan gesekan. Maksudnya gimana? Kita sengaja bikin hal-hal yang jadi distraksi itu jadi lebih susah buat diakses. Tujuannya, biar godaan itu lebih repot daripada ngerjain tugas utama kita. Caranya praktis banget kok. Misalnya, taruh HP Anda di ruangan lain pas lagi kerja.
Atau pakai aplikasi yang bisa memblok media sosial selama jam fokus. Tutup semua tab browser yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Setiap gesekan kecil yang Anda buat untuk para pengganggu ini adalah kemenangan kecil buat fokus Anda. Nah, strategi kebalikannya juga nggak kalah ampuh. Kalau kita bikin kebiasaan buruk jadi susah, kita juga harus bikin konsekuensi dari nggak ngapa-ngapain itu jadi nyata dan agak sedikit menyakitkan. Ini fakta menarik, otak kita itu 2,5 kali lebih terdorong buat menghindari kerugian daripada dapetin keuntungan. Kita bisa manfaatin ini. Coba deh bilang ke tim, draft ini aku kirim jam 3 sore ya. Tiba-tiba ada tekanan sosial kan, ada harga yang harus dibayar kalau kita meleset, atau bikin taruhan kecil sama teman kerja. Ini semua menciptakan konsekuensi nyata yang bikin menunda pekerjaan itu terasa lebih mahal daripada langsung mengerjakannya. Kita udah hampir sampai di akhir perjalanan kita nih. Sekarang waktunya kita rangkum semua dan siap-siap meletakkan batu bata pertama Anda untuk membangun kebiasaan yang jauh lebih produktif. Jadi, ini dia rangkuman cetak biru Anda. Ingat, musuh utamanya itu si hambatan aktivasi. Kalahkan dia dengan memecah tugas jadi kecil-kecil dan pakai aturan 5 menit. Setelah itu, perkuat sistemnya dengan merancang lingkungan kerja yang bikin fokus jadi gampang dan distraksi jadi susah. Saya mau tutup dengan kutipan yang pas banget buat semua pembahasan kita. Anda tidak harus hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi, kesempurnaan itu bukan syarat buat mulai. Justru sebaliknya, memulai adalah syarat mutlak untuk jadi hebat. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Sekaligus ajakan untuk langsung bertindak. Jangan cuma dipikirin. Coba lihat daftar tugas Anda sekarang. Pilih satu hal yang paling Anda hindari. Tugas apa itu? Sekarang, komitmenlah untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit ke depan. Mulai dari sekarang,